Kamu, Iya, terus macam lah, Ika Natasha itu kita undang, kita ngajak ngobrol mengenai industri baik. perbukuan Perbukuan, waktu saya di Komite oke. Buku Nasional. Sekarang kita beralih ke periklanan. Kabarnya pernah juga di situ. Pernah, Sudah dicicip semua berarti ya? waduh udah. Jadi periklanan itu sebenarnya karir pertama saya setelah saya kuliah. Oh, Jadi itu karir pertama. Jadi periklanan. Iya. memang itu yang memberi fondasi dari semua kegiatan saya setelahnya. Ya. Jadi saya pernah di advertising agency terbesar di Indonesia. Jadi karena dia besar, karena dia full service dari A sampai Z dia sediakan layanannya. Jadi Iya. saya tahu dari A sampai Z seperti apa industri periklanan. Kemudian saya pindah ke local agency. Jadi saya juga bawa culture lah ya, bawa sistem. Kalau dari tadi sekolah di advertising terbesar tadi ke local agency, terus balik lagi saya di agensi multinasional Jepang. Jadi pertama itu namanya Low, terus kedua ke lokal itu namanya Avicom, Iya. ketiga itu saya ke advertising terbesar di Jepang, ya, itu namanya Dentsu. Kemudian setelah itu saya mulai berbisnis. Wow, nggak salah dong ya. Jadi Berarti usiamu ini banyak ke dunia bisnisnya, iya, kemudian juga untuk yang bidang akademik juga. Nah, kalau tadi kita sempat baca dulu biodatamu, ini ada juga perdagangan hasil bumi, keselamatan, bahkan kebakaran yang macam-macam nih. iya. Banyak sekali nih. Jadi Seperti apa nih? sebenarnya gini, ada bisnis yang memang saya jalankan sendiri, ya. Ada bisnis yang teman-teman karena saya mungkin banyak kenal banyak orang, Iya. ada teman-teman minta bantuan saya sebagai advisor, konsultan mereka, technical advisor Iya. di bisnis berapa bisnis. Kalau bisnis keselamatan itu saya sebagai konsultan di sana, jadi Oh, kayak konsultan. advisor ya. Iya. Ya, kemudian kalau di di hasil bumi saya memang ngejalanin kalau hasil bumi itu di Sumsel. Di Sumsel. Pengen tahu waktu saya balik nih kayaknya ada sesuatu harusnya seperti apa sih industri bisnis di Sumatera Selatan ini kan ya? Iya. Karena kita nih kalau orang Palembang, kalau tinggal yang di Palembang ya, yang kalau saya nyebutnya itu kalau orang darat. Orang Ya, darat. dalam arti kita tinggal ya semacam tinggal aja di darat, bisnisnya di darat gitu. Padahal Sumatera Selatan ini besar, ada sungai besar, namanya Iya, Sungai Musi. Sungai Musi. Banyak hasil bumi yang bisa dikelola sebenarnya. Nah, bisnis di pinggir Sungai Musi itu banyak sekali ternyata. Oh, luar biasa. Iya, Ini dari ada Oke. kita bilang ada padi, ya kan, beras, ada apa namanya kelapa, ya sawit, sawit dan jadi saya tuh ternyata dulu waktu saya karena saya di advertising saya nggak pernah kebayang tuh ada bisnis namanya bisnis padi tuh besar ini di Palembang. Oh ternyata ada bisnis kelapa ya. Kalau saya taunya sawit karet karena kelihatan. Oh ternyata ada bisnis ini. Belum lagi bisnis pulp, ya, akasia. Nah ya itu yang buat saya Berarti tadi. sumber daya alamnya banyak ya bisa Iya. digali. Banyak sekali, banyak Iya, sekali. baik. Luar biasa. Itu cerita kilasan yang memang menjadi motivasi buat kita pendengar Pro 1. Kita ke tema kita. Siap. Ternyata ini Erlan pulang ke Palembang ini membuka usaha kuliner sop khas Jakarta. Siap. Nah, ini kok bisa larinya ke sini gitu. Nah, ini mungkin ada sedikit sejarah atau cerita nih yang menarik buat kita ketahui. Jadi sebenarnya saya itu memang dari dulu pengen bikin usaha kuliner. Saya Dari tahu, dulu. ya dari dulu. Cuman kan saya ini bukan seorang chef, saya ini seorang businessman. Iya. Oke. Bukan seorang koki juga, tapi bisa masak dikit-dikit bisa lah. Iya. Kalau untuk ukuran cowok bisa lah masak. Nasi goreng Nasi gitu ya. goreng, tumis capcay, saus tiram itu bisa lah. Iya, iya. Bukan apa namanya, kailan saus tiram gitu bisa. Nah, bisnis kuliner ini menarik, Iya. ya. Banyak bisnis kuliner yang bisa di Palembang potensinya bagus. Apalagi setelah pandemi saya lihat kan ya. Iya, setelah pandemi Covid ya. Kalau waktu pandemi ya semuanya akan bergerak ya. Tapi pas pandemi ini ada potensi nih Iya. bisnis kuliner. Terus kemudian karena suka makan, hobi. Oh, ternyata suka makan lah. Suka makan. Wah. Suka Nggak salah makan. gitu memilih jalur kuliner gitu. Iya,
Suka makan, suka cicipi makanan, suka wiskul, iya. jadi tahu kuliner mana yang enak gitu ya. Baik. Iya, Kuliner iya. mana yang enak, terus kemudian ya macam-macam lah yang ini. Iya. Dan beberapa kota akhirnya saya bilang, saya salah satu penyuka sop khas Jakarta, sop kaki kambing. Kaki kambing ya. Sop kaki kambing itu makanan yang saya suka, yang apa ya, comfort food istilahnya kalau di bahasa Iya. Inggrisnya. Jadi makanan yang memang membuat kita sama makan tuh happy gitu ya. Jadi karena itu saya mutusin, wah ini harus bisa. Dan ternyata ini sebenarnya keberuntungan. Saya nyebutnya keberuntungan itu adalah apa ya? Saya percaya bahwa setelah usaha tuh ketemu dengan siapa. Jadi keberuntungan ada kesempatan bertemu dengan apa namanya? Peluang gitu ya? Iya. Peluang. Kesempatan ketemu dengan apa namanya? Perjuangan. Jadi akhirnya saya ketemu dengan koki yang menurut saya bagus. Iya. Ininya enak gitu ya, apa namanya, masakannya enak. Kebetulan di rumah makan yang belum dikelola dengan apa ya, bukan dengan baik ya, tapi dengan progresif lah, dengan cepat gitu. Dan kebetulan restoran itu mau tutup. Oh, saat itu. Iya. Ini benar-benar keberuntungan. Akhirnya ya udah deal sama, kebetulan restoran itu punya paman sendiri. Saya bilang ya udah, saya tuker, saya bawa kokinya. Iya. Dan beliau kokinya juga setuju, kita bikin bareng lah. Istilahnya kita bikin bareng ini. Dan saya tahu konsep Hop Jakarta itu kaki lima. Ya. Jadi kalau dia kaki lima itu memang konsepnya. Dan taste-nya juga macam-macam. Apa namanya, taste-nya juga ya kaki lima lah. Iya. Taste-nya juga enak, makanannya. Karena saya berkaca pada sop khas Jakarta yang di Jakarta. Oh begini taste-nya kayak gitu. Akhirnya ya udah kita coba. Dan lumayan. Iya. Lumayan gini. Saya di awal-awal minggu-minggu pertama hanya ngundang yang kayak kenal. Waktu pertama kali Pertama buka. kenal. Oke. Saya tanyain satu-satu gimana, kata mereka oke, enak, nyaman gitu ya. Rasanya enak, seger gitu. Karena saya kenal, saya bilang ini belum bisa 100% dipercaya. Iya. Karena kan teman gitu ya, saudara gitu. Mungkin karena nggak enak gitu kan. Kenal sama keenakan. Erlan, nanti kalau aku bilang nggak enak, Iya, benar. nanti nggak diajak lagi nih makan siang gitu. Lambat laun Oke. Akhirnya banyak orang yang saya tidak kenal yang mampir. Saya tanyain juga, Ya, gimana rasanya. Oke. Pasti ada kekurangan lah, sempat ya semalam nasinya kurang Keras. agak keras dikit aja, kita benerin dia. Kemudian taste-nya udah bilang udah oke. Dagingnya oke, lembut, apa namanya, kuahnya oke, saya bilang. Dan saya tanya itu tiap orang yang tidak saya kenal, gimana rasanya, tahu dari mana. Ada yang jangan lewat, ada yang memang referensi orang lain. Gitu. Dari mulut ke mulut. Jadi gitu. saya happy. Iya. Dan beberapa orang yang sudah makan 4 kali, 4 kali? bolak-balik. Dalam hari yang berbeda. Hari yang berbeda. Iya. Hari ini, besok datang lagi. Karena ada yang 2 kali. Wah, saya bilang nih berarti Peluang nih besar peluang. nih. Berarti alhamdulillah isinya. Kalau hitungan hari baru belum sebulan ya? Belum. Luar biasa. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tanggal saja nih, ini tanggal 19, berarti baru 19 hari bukan? 19 hari, luar biasa. Tapi antusias penikmat sup Jakarta sudah berdatangan. Waduh. Saya sendiri saya bilangnya sih agak lama nih kalau untuk mencapai titik. Kan saya kan punya target-target bulanan ya. Itu prediksi Ya, target awal. Tapi saya bilang achieve nih, sudah ada lah ya. Di target pertama udah pernah. Wah, saya bilang bisa begini. Nanti naik lagi tuh. Wah, saya bilang. Ya, alhamdulillah lah tiap minggu tuh ada perkembangan. Akhirnya kita putuskan buka siang. Buka siang dari jam berapa? Dari jam 11 sampai jam 10. Jam 10 malam. Untuk hari Senin dan Jumat. Sabtu buka dari jam 5, jam 6 sampai jam 12. Jam 12 malam. Minggu kita libur, makanya saya bisa di sini. Iya.
Pas bener gitu ya. Baik. Baik Erlan, kita break sebentar. Nanti Siap. kita lanjut lagi obrolan kita seputar kuliner hari ini di dapur kita. Untuk Anda yang mau bergabung silahkan kita buka line telepon di 369977 atau juga WA per 082179279090. Dan siaran kita saat ini Anda bisa saksikan secara langsung di channel YouTube RRI Palembang bersama Erlan Firmansyah, owner dari Sop Bang Erlan. Nanti kita lanjut lagi setelah informasi yang satu ini. Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Adek, nurut sama Mbak ya. Iya, Ma. Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek. Ma, Iya, Dek. kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga. Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga. Terus kalau adek berharga juga kan? Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga? Hai, aku Putu. Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh. Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga. Kami juga punya hobi yang sama. Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan. Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan? Hidup damai dengan menerima perbedaan. Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan. Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya. Anda masih bersama Palembang Bisa, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali obrolan kita, dapur kita di Palembang Bisa, masih bersama narasumber kita. Kita akan ajak lagi, kita akan ngobrol seputar kuliner menu untuk Sop Jakarta. Nah tadi Erlan, saya tertarik mengenai bumbunya. Kok bisa pas gitu loh, padahal Anda kan bisa dikatakan belum mahir bener kayaknya untuk usaha kuliner namanya Sop Jakarta, untuk mereka katakanlah yang sudah berkaliber ya tingkat-tingkatnya gitu. Nah bagaimana ternyata paduan bumbu Anda itu pas banget gitu di lidahnya para penikmat gitu. Nah gimana itu bisa seperti itu? Karena Nadia udah coba semalam ya. Oh. Jadi bocoran gitu. Jadi gini Mas. Iya. Saya
bilang bahwa saya bukan ahli dalam masak, Iya. tapi saya ahli dalam mencicipi makanan. Nah, itu modalnya ada berarti ya, mencicip makanan. Jadi saya ahli dalam makan. Jadi agak lidah, kebiasaan, makanan, referensi makanan agak lumayan banyak lah ya, nggak Iya. banyak banget lah ya. Oke. Jadi karena itu dia dicoba dan kita agak tweak dikit memang soal rasa. Iya. Tapi rasanya memang sudah oke. Nah, tinggal bagaimana mempersepsikan makanan ini. Khasnya kita tuh memang agak sedikit hangat kalau kita makan. Hangat ya? Ya, jadi agak keringetan ya makan kan? Nah, Iya, seperti olahraga gitu ya. nah, itu yang comfort foodnya. Jadi memang benar kalau habis makan tuh kita hangat, nyaman, seneng. Iya. Gitu. Itu tuh karena memang kita agak sedikit hangat. Terus kedua, kita tidak menggunakan santan. Tidak menggunakan ya? Kita gunakan susu. Oh, seperti itu. Jadi alasannya kenapa Lan? Mungkin ada alasannya. Pertama memang kita lebih suka dengan tes susu ya. Terus kedua, susu jadi justru lebih sehat. Iya, ternyata ya. Ya, karena ya kita minum susu lah. Iya, seperti kita minum susu. Seperti Iya. minum susu, memang susu benar. Minum susu terus kemudian dengan rempah-rempah. Iya. Nah, jadi makanya di Sop Jakarta anak-anak suka. Karena pertama daging sapi, Iya. ya mungkin nggak semua anak suka daging kambing, tapi ada yang sapi ya. Terus kedua dia seperti minum susu. Jadi beberapa saya coba, keponakan saya nyoba, mereka habis. Biasanya yang makannya ogah-ogahan, nggak mau makan kaki lima, ini ludes, Habis gitu ya. Keponakan saya minta telepon, mau video call hanya untuk menunjukkan bahwa dia happy dengan makanannya dan dia puji-puji. Iya. Saya bilang ini kenapa ya? Oh ternyata memang karena susu. Iya. Salah satu. Jadi ini memang cocok untuk keluarga. Untuk keluarga karena tadi susu tadi. Iya. Jadi anak-anak suka. Jadi sebenarnya kalau nanti kalau mau nyoba ajak keluarga, saya jamin anak-anak pasti suka. Iya. Tinggal kita pilih dagingnya aja ya, biasanya sapi gitu ya. Anak-anak suka sapi. Tapi tinggal memilih menunya ya. Tapi susu itu membuat anak-anak suka gitu. Iya, balik lagi kita ke bumbu. Ini yang mendukung ini rasanya gitu. Nah, ini Erlan untuk memodifikasi bumbu rempah-rempah di dalam Sop Jakarta ini kan butuh kepiawayan gitu untuk mengeraciknya gitu. Apakah ini Erlan menggunakan seorang chef yang memang luar biasa? Chefnya itu chef pengalaman. Oh, wajar gitu ya. Chef pengalaman sudah kemana-mana dia jualan sop kakak ini khas Jakarta sampai Papua. Sampai Papua luar biasa. Sudah nih. sampai Papua, pernah NTT juga kalau nggak salah. Iya. Jadi sebenarnya dia pengalaman. Nah, tinggal saya kontrol taste sama quality. Ya. Jadi tesnya begini. Kalau mulai kurang ini, saya koreksi. Jadi kontrol taste lah. Tapi kalau rasa saya udah sepakat dengan dia gitu. Iya. Kalau taste-nya seperti ini, kita sepakat. Oke. Jadi itu. Baik, ini berbicara soal rasa ya. Yang namanya kita seorang katakanlah ini penikmat Sop Jakarta katakanlah. Nah, ini jangan sampai nanti ketika hari ini rasanya oke seperti ini. Nanti ketika bulan depan atau gimana ketika sudah levelnya naik gitu. Terkadang ini kebanyakan rasanya akan berubah. Nah, ini harus dijaga. Seperti apa menurut Erlan sendiri nih? Jadi jaga itu Menjaga rasa ya. Kita menggunakan standar-standar khusus. Iya. Jadi memang tidak bisa pakai feeling. Jadi oke. kita memang harus menggunakan yang lebih sains lah ya. Dalam sains itu dalam arti lebih Ukurannya gitu. timbangan, ya, gram-gramnya. Walaupun feeling koki juga bermain, tapi itu perlu dijaga dengan timbangan. Itu udah jamak di di kuliner. Dia harus pakai timbangan digital berapa gramnya, berapa kilonya, airnya berapa banyak. Nah itu di ini Harus pas ya? Harus pas. Kalau enggak kan kalau airnya kebanyakan dia hambar. Bener. Kalau airnya sedikitan dia terlalu kental. Terus kalau jahenya kurang, ada jahe, kita pakai jahe macam-macam lah ya. Dia nggak enak. Kurang ini kurang itu. Nah, gitu jahirnya nggak pas. Baik. Nah, Ya.
karena terbilang baru usaha Erlan ini bagaimana Erlan menjaga untuk kontinuitas dengan pelanggan, kemudian pelayanannya seperti apa nih Erlan dilakukan? Mungkin ada hal-hal menarik nih bisa disampaikan. Jadi gini, kalau menurut saya kan hobi makan di kaki lima lah ya. Nah, jadi khas Jakarta nih, kalau di Jakarta memang di kaki lima. Dia tidak mempunyai ruko tersendiri enggak ya? Jarang sekali di Jakarta itu, khas Jakarta itu di ruko atau di mall. Ada, tapi biasanya sudah campur dengan kuliner lain. Iya. Ya. Tapi khas Jakarta itu pasti kaki lima. Pasti itu ya. Itu kaki lima di tenda atau di rata-rata di tenda ya. Nah itu khasnya. Memang ada di mall kayak Dudung Roxy segala macam itu ada ya di mall. Tapi sebenarnya yang core-nya itu ada di tenda. Sehingga atmosfer tenda, atmosfer kaki lima itu saya bawa di kuliner ini ya. Kebetulan saya dapat di sebelah samping kantor wali kota. Iya, strategis juga ya. Alhamdulillah. Itu cerita lagi tuh. Iya. Baik. Nah, sehingga itu bisa kaki lima dan bisa ada tempat untuk misalnya kursi-kursi kecil di luar. Jadi agak di kaki lima gitu lah ya, gaya-gaya di Eropa gitu. Iya, seperti itu ya. Nah, jadi kaki lima. Nah, sehingga walaupun kaki lima bikinnya harus bersih kita tetap dijaga. Jaga kebersihannya, tapi orang biar nyaman ya itu kita interaksi sama pelanggan. Saya banyak ngobrol sama yang nggak kenal pun saya ajak ngobrol, kenalan. Makanya di kebijakan saya kenal banyak orang karena yang datang bermacam-macam kan. Iya. Nah, ada yang bisnismen, ada yang kerja di mana. Jadi saya kenal banyak orang di sini. Saya masih nungguin. Walaupun saya masih jagain sistem dan lain-lain. Iya, oke, itu salah satu triknya ya. Baik, ini kan mau menjelang puasa nih, tinggal menghitung hari. Dan tema kita ada kaitan juga menjadi menu pilihan ketika berbuka puasa nanti. Nah, kalau buka puasa nanti tetap dibuka seperti biasa? Kalau buka puasa jadi gini, kalau hari sekarang kita buka jam 11 siang. Karena makan siang. Ya, karena nanti puasa sampai jam 10 malam. Ya, tapi kalau buka puasa kita buka sore. Ya. Jam 4 gitu ya. Sampai tapi agak malam. Mungkin syukur-syukur ada yang mau sahur pakai. Iya. Sahur bersama ya. Sahur bersama itu kita ini. Jadi tapi kita lihat lah ya apakah sampai sahur atau tapi bukanya sore sampai malam. Jadi mau ke malam. Iya. Baik, kali ini kita kaitkan dengan keamanan sendiri. Karena kan kita tahu yang namanya untuk nikmati sesuatu kuliner itu kan harus nyaman, bersih dan juga ya faktor keamanan ya. Karena kita tahu tanda kutip yang namanya kondisi suasana malam, apalagi di Kota Palembang juga nih, walaupun sebenarnya tetap aman sih. Nah, ini bagaimana Erlan menjaga untuk para pelanggan setianya untuk tetap merasa aman dan nyaman gitu. Walaupun kita kuliner malam di tempat kita itu aman. Alhamdulillah. Pertama kenapa ya? Karena memang perkantoran sebenarnya. Karena sebelah kantor wali kota persis. Kemudian saya di sebelah kantor markas Pomdam. Iya. POM. Oh, PM. iya. TNI. Jadi berarti itu sudah dibaca dulu tuh lokasinya ya. Cakep. Iya. Benar. Berarti seorang bisnis memang harus bisa melihat kondisi di lapangan langsung secara real. Karena itu akan menentukan ke depannya seperti apa. Oke. Baik, Erlan, nanti kita lanjut lagi ya, kita break lagi dulu. Dan pendengar, siaran kita hari ini bisa Anda saksikan untuk sementara waktu ini. Channel YouTube kita Anda bisa buka di Pro 1 RRI Palembang. Siaran kita di dapur kita bersama Erlan Primansah. Dengan topik kita adalah kuliner shop, pilihan menu buka puasa yang menggugah selera Anda. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini. Anda masih bersama Palembang Bisa. Hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya
jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar. Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan. Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang. Hari ini kau mesra, besok lusa kau dingin, kau buatku penasaran. Bisa hilang seminggu, lalu terus di sisiku, kau buatku penasaran. Tahu kini dulu, lihat wajahmu yang sendu, itu yang paling kau andalkan. Kau menangkan hatiku, kau buatku tergila-gila. Kau pintar buat aku rindu, kau buatku tergila-gila sayang. Ini bukan yang pertama, tapi ini paling menarik. Ini bukan yang pertama, tapi ini paling menarik. Ku tahu kau ingin bertemu, tapi berlagak tak mau, kau ahlinya permainan. Tahu ini dulu, lihat wajahmu yang sendu, itu yang paling kau andalkan. Oh, kau menangkan hatiku, kau buatku tergila-gila. Kau pintar buat aku rindu, kau buatku tergila-gila sayangku. Ini bukan yang pertama, tapi ini paling menarik. 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 Kau menangkan hatiku, kau buatku tergila-gila. Kau pintar buat aku rindu, kau buatku tergila-gila sayangku. Ini bukan yang pertama, tapi ini paling menarik. Ini bukan yang pertama, tapi ini paling menarik. Ini bukan yang pertama, tapi ini paling menarik. Ini bukan yang pertama, tapi ini paling menarik.
mesra, besok lusa kau dingin kau buatku penasaran. Anda masih bersama Palembang Bisa, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kita lanjut kembali bersama Erlan Primansyah. Iya, kita lanjut obrolan hari ini berkaitan dengan dapur kita. Bagaimana kita mengetahui kuliner sop Jakarta menjadi pilihan untuk berbuka puasa nanti. Baik, Erlan, ini biasanya kan ibu-ibu suka nih yang namanya puasa tuh menu spesial. Katakanlah dia memilih sop Jakarta. Nah, mungkin Erlan bisa berbagi nih hari ini. Rahasia kuncinya apa sih biar enak gitu rasanya? Sebenarnya gini, kalau kita secara bicara umum ya. kalau kita bicara resep di mana-mana banyak, ya bisa dicari lah, nggak usah resep itu beda-beda. Tapi yang penting itu adalah kita jangan pelit bumbu. Nah, itu kata-katanya garis merah, jangan pelit bumbu ya. Itu satu. Terus kedua, memang segala itu tuh waktu masak dagingnya itu ya itu cukup banyak dagingnya, sehingga dia ada pekaldunya. Oh, ya kan? Berarti harus ada trik khusus ya, harus diperhatiin. Ya, jadi yang pelit bumbu, ya bumbunya macam-macam lah. Kita salah satu bumbu yang kita tuh ada cengkeh gitu ya, itu ada. Jadi macam-macam lah bumbunya, bisa dicari lah itu. Tapi yang penting jangan pelit bumbu. Karena memang kalau masak sedikit, enaknya sop Jakarta ini kalau masak di rumah memang sedikit tricky karena harus makannya agak banyak, ya kan? Biar enak. Tapi karena itu memang makannya akhirnya banyak orang tidak banyak yang masak di rumah, hanya makan di luar. Karena memang tadi dagingnya banyak kan, bumbunya ini besar gitu ya. Nah, terus kemudian itu triknya sih. Kemudian ya ada lagi misalnya emping itu pengaruh dari ini. Kalau nggak ada emping biasanya bisa, cuman diganti agak sedikit kurang ada taste-nya. Oh iya. Baik. Itu. Jadi kalau memang misalnya nggak suka emping, asam urat, mungkin dikasih emping nggak apa-apa, tapi digeser aja sedikit empingnya. Tapi taste-nya itu bawang goreng. Oh, itu kunci-kuncinya ya. Biar enak dan punya taste gitu. Nah, tinggal sekarang ada yang mau pakai kecap, ada yang mau banyakin garam sedikit. Boleh, iya. Ada ya kayak gitu-gitulah. Baik. Ini kan pakai susu tuh Lan ya. Nah, nanti kan kalau mau puasa nanti, ini kan perlu hangat dinikmati. Sementara kalau kita belinya sore menjelang berbuka, itu dipanaskan di api kompor tidak jadi persoalan ya? Tidak masalah. Tidak masalah. Dan ya tadi susu kan ya, kita kasih susu nggak masalah. Nggak masalah ya. Tidak mengurangi rasanya ya? Tidak. Baik. Oke. Nah, ini untuk promosi sendiri karena ini terbilang sangat anyar sekali. Nah, Erlan menggunakan jalur promosi apa nih selain dari mulut ke mulut, dari teman-teman yang sudah kenal, dari mitra kerja atau seperti apa? Jadi promosi kita itu memang ada yang tradisional, ya. Misalnya tradisional itu dalam arti ya kita siapkan spanduk cukup besar, terang gitu ya. Tapi juga kita lewat sosial media. Sosial media tidak akan pernah tinggal ya. Memang WhatsApp saya share ke teman-teman gitu ya pada datang. Sosial media. Saya ada IG-nya ya. Sobang Erlan gitu. Kemudian ada TikToknya juga. TikToknya juga. Ada Facebooknya yang belum. Ya, karena kemudian ada iklan. Di IG. Di IG ya. Kalau TikTok tadi seperti apa tuh Lan promosinya? Kalau TikTok sebenarnya nggak terlalu. Pakai gaya gitu ya. Nah itu dia tuh belum. Ini yang belum terjadi. Saya lagi cari tim untuk ini. Memang untuk. Karena kayaknya sekarang TikTok lagi ini bener loh untuk jalur media sosial. Cuma memang sop Jakarta ini cenderung yang makan itu yang sudah istilahnya bukan anak muda, bukan teenager, yang membeli ya istilahnya itu udah berusia kalau nggak keluarga atau memang sudah bekerja gitu ya. Jadi kalau kita ukur TikTok memang bagus, tapi yang memang arahnya ke Facebook dan IG. Baik, dan ke tradisional. Jadi ini yang kita
promosinya gitu. Iya. Dan ya, alhamdulillah lah kalau kita lihat sekarang perkembangannya bagus, sudah banyak orang yang saya baru kenal, berarti ini ada perkembangan. Oke. Udah banyak orang yang bolak-balik, ada yang 4 kali udah. Oh. Kenapa saya bilang? Tapi nggak mungkin 1 hari dong 4 kali ya. Iya. Lain hari. Kenyang dia ya. Hari ini naik, besok balik lagi. 2-3 hari lagi balik lagi. Waduh, saya bilang alhamdulillah. Oke, kenapa nggak orang itu aja diajak TikTok? Bisa dia jadi ini ya. Baik Lan, ini kaitkan sama ini loh, namanya masakan Nusantara ya, Sop Jakarta dan lain-lain. Nah kalau Erlan memandang berkaitan dengan di luar tema kita, namanya masakan Nusantara, khususnya Sumatera Selatan sendiri. Nah seperti Erlan mengatakan, kuliner itu memang memegang peranan penting lah untuk usaha ke depan. Karena namanya makan itu orang tiap detik butuh makan. Nah yang kita tanya ke sama Erlan, bagaimana tanggapan Erlan dengan masakan Nusantara selain Sop Jakarta ini loh? Jadi karena saya ini di ekonomi kreatif, ya, dan ngerti lah ini. Memang kita banyak berhubungan sama backcraft ya. Memang. Jadi memang kuliner itu kalau di ekonomi kreatif itu paling besar. Paling besar, ratusan triliun penyumbang ya. Perputaran uangnya di sana ya. Paling besar, nomor 1 di ekonomi kreatif untuk kuliner atau makanan. Jadi memang makanan ini potensi sekali. Masakan Nusantara, kalau kita bilang Nusantara itu range-nya banyak sekali. Makanya salah satu, tapi ada kekurangan kalau masakan Nusantara kan range-nya banyak sekali. Sulit untuk dikenali. Oh, karena bingung ya? Karena bingung. Yang mana yang menjadi ciri khasnya Indonesia? Betul. Benar kan? Iya. Kalau kita bawa Itali, kita kenal pizza. Ya. Kalau misalnya di Prancis kita kenal pastry-nya gitu ya. Tapi Paris Prancis pastry-nya. Tapi kalau di Indonesia karena terlalu banyak range-nya. Betul. Akhirnya memang kurang. Ada rendang, ada soto, ada pempek sekarang lagi heboh kan ya. Iya, pempek. Macam-macam. Jadi memang itu yang menjadi satu kesulitan untuk dikenalin di dunia. Iya. Cuma memang kalau kita ngomong Sumsel, satu tantangan orang Sumsel adalah mengenalkan pempek secara nasional, seperti orang kenal masakan Padang sama rendang, dan mengenalkan pempek di dunia, seperti orang kenal pizza. Baik. Itu memang tantangan, kayak tantangan bagi kita pelaku kuliner dan pemerintah. Karena jangan gini, kalau makanya ini berhubungan sama jalur distribusi dan kalau kita bilang supply chain. Karena pempek, contoh kita pempek kan nggak bisa sagunya sembarangan. Benar. Ada bambunya khusus. Ikannya harus beberapa ikan yang memang di beberapa tempat ikannya murah. Misalnya ikan tenggiri murah di beberapa tempat, mungkin di Maluku. Cuman kan pembuatnya harus kalau bisa orang lokal. Nah, sebenarnya yang menarik pempek ini perlu dijadikan bikin festival besar-besaran, cuman tapi bukan di Palembang atau bikin Palembang, tapi bagaimana cara mengekspor pempek. Contoh itu pempek. Tapi gini Lan, kabar terbaru ini pempek udah masuk nomor 4 dunia nih. Justru itu. Bener. Justru itu kan potensi besar, kita membuat sampai keluar. Itu yang menarik banget. Saya juga terkejut waktu itu 4 dunia. Wow. Taste terenak di dunia. Memang enak. Iya. Kan memang enak. Kita sebagai orang Palembang bukan tikus-tikus buntut istilahnya, tapi memang enak. Tapi enak. Tapi tadi jadi di Palembang, di Jakarta. Contohnya gini, saya punya adik bisnis pempek di Jakarta. Di Jakarta itu omsetnya lumayan, padahal dari rumah saja. Oh, luar biasa ya. Dari rumah saja, nggak bikin toko sama sekali. Online saja order Tokped, Shopee sama IG saja. Karena apa? Karena memang taste-nya enak. Dan di Jakarta banyak tukang pempek, itu lumayan banyak, tapi
kan macam-macam orang punya Iya, referensi. referensinya Gitu. baik. Oke. Erlan, tanpa terasa kita hampir selesai nih acara Waduh. kita. Nggak terasa Siap, ya iya, kalau iya, ngomongin benar. kuliner. Mungkin sebagai penutup ada yang disampaikan Erlan khususnya untuk masalah kuliner Ya. berkaitan dengan katakanlah Jakarta dan lain-lain sebagainya. Mungkin ada yang disampaikan. Jadi gini, kalau saya memang membawa bisnis dari luar Sumatera Selatan atau Palembang ke Palembang, Iya. ya. Jadi untuk kita kan perlu coba ragam. Kalau pempek udah banyak banget dan enak-enak di sini. Tapi sekarang bagaimana kita membawa kuliner Palembang atau Sumatera Selatan ke luar. Ya. Misalnya pempek, pindang, macam-macam lah. Itu semua tuh nggak ada yang tidak enak tuh. Iya, enak semua ya. Nah, jadi ini perlu dibawa. Seperti juga semua orang tahu dengan namanya restoran Padang. Nah, bagaimana caranya orang tahu restoran kalau nyebutnya Palembang lah, ya, dengan pempeknya, dengan pindangnya, dengan seluang. Saya bawa teman saya dari Jakarta, dia makan ikan seluang, itu bungkus-bungkus. Karena dia suka sekali. Enak ya. Waduh, dia bilang ini enak banget ikan. Baik. Padahal ya kalau kita bilang ikan kecil gini kan, tapi sale, Iya. ikan sale gitu ya, ikannya. Nah itu menurut saya Palembang harus juara untuk ini. Bisa membawakan tingkat luar nasional iya. bahkan internasional, Itu internasional, ya. Baik. Oke. Erlan, terima kasih sudah bersama RRI meluangkan waktu libur. Terima kasih. Yang harusnya sudah bersama keluarga hari ini ke RRI gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan Jakartanya akan semakin diminati. Alhamdulillah. Iya, semakin meningkatkan ratingnya nanti di kulinernya ya. Insya Sukses ya untuk Erlan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, pendengar, itulah tadi dialog kita hari ini bersama Erlan Primansyah dengan tema kita adalah kuliner sop pilihan menu buka puasa yang menggugah selera, dan sudah kita berbagi tips tadi untuk Anda pendengar setia dapur kita di Palembang Bisa hari ini. Semoga apa kita hadirkan hari ini memberikan manfaatnya buat kita semua seputar kuliner yang kita bahas hari ini. Saya Nadir bersama rekan Rama juga Iwan yang bertugas saat ini mengucapkan terima kasih perhatian Anda. Selamat siang, selamat berlibur, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Palembang Bisa.